Seorang pria dibekuk petugas Transjakarta karena mencopet ponsel penumpang Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Ia sempat berupaya melawan, namun akhirnya tak berkutik saat diserahkan ke aparat TNI. Ternyata ada dua pelaku lainnya yang beraksi di bus yang sama. Mereka pun ditangkap petugas. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ketiganya merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Mereka menyasar barang berharga penumpang yang disimpan di saku celana maupun dalam tas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Untuk kemenangan kami dari keluarga sudah memikirkan alternatifnya. Inilah video yang viral sebuah acara resepsi pesta pernikahan yang tidak menyajikan makanan atau catering. Peristiwa ini terjadi lantaran pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan sebuah wedding organizer. Para tamu undangan tidak menikmati sajian makanan lantaran cateringnya kosong. Puluhan pasangan yang menjadi korban wedding organizer juga menggeruduk rumah Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Para korban juga melaporkan Ayu Puspita atas kasus penipuan. Mereka mengalami kerugian dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kebetulan saya nikah di tanggal 24 Januari besok. Jadi saya juga merasa, untuk yang sekarang aja kan ini pada belum dibayar nih, apalagi untuk kedepannya gitu kan. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya. Kini polisi sudah mengamankan pihak wedding organizer sebanyak 5 orang, salah satunya pemilik Ayu Puspita, dan akan melakukan gelar perkara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kan ini mah parkir ojol sana? Kan itu semua sekarang mah udah cuma dulu, sekarang mah udah sekolah. Kan parkir ojol mah. Seorang pemuda yang mengaku warga sekitar meminta tarif parkir kepada pengemudi ojek online di kawasan Plaza Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat. Walaupun parkir mah mati tapi kenahna lebat parkir kan lebat tuh. Pemuda menggunakan rompi yang biasanya digunakan juru parkir resmi ini tiba-tiba datang menghampiri sang pengemudi ojol meminta tarif parkir. Padahal lokasi tersebut berada di pinggir jalan saat sang ojol hendak mengantarkan makanan. Buntut viralnya video, petugas Satpol PP akan melakukan penertiban lantaran wilayah sekitar bukanlah area yang diperuntukkan sebagai lokasi parkir. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maukana, Finkeran iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Tawuran di Jalan Nangka, Kota Depok menimbulkan kecemasan warga. Para pelaku menggunakan bom molotov untuk saling serang. Ledakan menciptakan kobaran api yang berpotensi membahayakan bangunan di sekitar lokasi, seperti tempat usaha dan rumah warga. Puluhan remaja dari dua kelompok saling serang menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Para pelaku beraksi menggunakan bom molotov rakitan botol kaca. Para pelaku sudah membuat janji untuk melakukan tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa diduga lupa mengisi air di mesin pemanas. Mesin laundry di tempat pencucian pakaian di Kota Bekasi, Jawa Barat meledak. Akibat dari kejadian tersebut, satu karyawati alami luka bakar serius di seluruh tubuhnya. Beginilah kondisi tempat usaha cuci baju di Kampung 200, Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang rusak parah akibat ledakan dahsyat dari sebuah mesin laundry. Kuatnya ledakan bahkan membuat plafon hingga isi bangunan mengalami kerusakan serius di sejumlah titik. Ledakan diduga dipicu akibat karyawan lupa mengisi air pada bagian mesin pemanas. Akibat ledakan, satu karyawan perempuan menjadi korban dan mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kayaknya itu benar-benar dari pemanas itu buat mungkin nggak diisi air atau gimana gitu. Mungkin terlalu panas jadi bisa menyebabkan ledakan. Kalau
emang si korban ini bukan karyawan sini atau gimana? Karyawan Iren juga, cuman yang cabang lain. Pasca kejadian, petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota menggelar olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda mabuk aniaya warga hingga luka parah di Malang, Jawa Timur. Sementara itu di Probolinggo, tukang amal keliling ketahuan mencuri pakaian dalam wanita hingga menghebohkan warga. Aksi penganiayaan di depan sebuah rumah di kawasan Gang 2 Kelayatan, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Dua kelompok bertikai menjadi pemicu awal. Saat keributan reda, korban anak pemilik rumah keluar dan berdiri di depan pagar rumahnya. Lalu satu kelompok lain datang tiba-tiba mengeroyok. Saat beraksi, para pelaku diketahui dalam kondisi mabuk. Akibat kejadian, korban menderita luka tusuk di punggung kanan atas dan pinggang dan dilarikan ke rumah sakit. Ada keributan di depan rumah TKP itu, ya keributan dua kelompok. Kemudian yang punya rumah keluar tapi sudah reda. Dan ketika korban ini keluar ada di depan pagar, ya pagarnya ditutup lagi ya. Datang kelompok yang satu ini, ya langsung melakukan pengeroyokan, langsung memukul. Selanjutnya polisi masih mengejar para pelaku yang kini buron. Kasus ini kini ditangani aparat Polsek Sukun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Hanyus melaporkan. Seorang pria dikejar emak-emak karena diduga mencuri celana dalam wanita di jemuran di depan rumah warga di Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mama itu langsung menggeledah pelaku dan menemukan celana dalam yang diselipkan di sarungnya. Pelaku sempat berkelit, namun akhirnya ia hanya bisa berlalu dengan menahan malu. Warga menduga pelaku mencuri celana dalam untuk pesugihan atau ajaran sesat. Kelihatan dari dalam rumahnya beliau. Itu dijemur atau gimana? Iya, dijemur dia. Ya, terus? Iya, diambil terus dikejar sama orangnya. Viral atau gimana itu? Viral deh, semua HP status ada semua. Yang nyuri itu apa, Bu? Laki-laki. Apa? Pakai sarung. Warga tidak mengetahui identitas pelaku pencurian dan tidak melaporkan kasus itu ke polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, News melaporkan. Pemirsa, seorang pria parubaya di Ciamis, Jawa Barat melecehkan anak tirinya selama 4 tahun hingga hamil. Sementara itu, sesosok bayi masih lengkap dengan tali ari-ari ditemukan warga di sebuah tempat sampah di Pati, Jawa Tengah. Seorang pria parubaya di Ciamis, Jawa Barat diringkus petugas Satreskrim Polres Ciamis di rumahnya. Ia terpaksa berurusan dengan polisi lantaran telah melecehkan anak tirinya yang masih di bawah umur selama 4 tahun. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban mengeluhkan sakit di tubuhnya. Saat diperiksa ke dokter, ternyata korban tengah hamil muda. Sang ibu yang mengetahui kejadian kaget hingga korban menceritakan aksi bejat pelaku yang telah berlangsung saat korban masih duduk di bangku SMP. Dari berdasarkan pendalaman sementara bahwa dilakukan kurang lebih dari tahun 2021, kurang lebih sampai sekarang 4 tahun. Dari keterangan sementara dari korban itu dari semenjak SMP kelas. Pelaku mendekam di sel tahanan Polres Ciamis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim, News melaporkan. Warga Kecamatan Pati Kota di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dihebohkan penemuan sesosok bayi perempuan di sebuah tempat sampah. Bayi tersebut diletakkan begitu saja dalam tas hanya diselimuti sarung. Sementara tali ari-ari masih melilit tubuhnya. Sebelumnya bayi ini ditemukan warga yang hendak membuang sampah dan mendengar suara tangisan. Warga segera mengevakuasi dan membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Masih di dalam tas pembuangan, hanya nangis. Saat ini bayinya dibawa kemana? Ke Rumah Sakit Mitra Bangsa. Saat ditemukan masih dalam kondisi hidup ya? Alhamdulillah masih hidup. Polisi kini memburu orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, News melaporkan.
Pemirsa, dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi, sejumlah warga negara Indonesia justru terjebak di sebuah apartemen di Kamboja. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Cuplikan video viral menampilkan sejumlah warga negara Indonesia berada di tempat persembunyiannya di Kamboja, memohon agar pemerintah dapat memulangkannya kembali ke tanah air. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, 10 warga negara Indonesia ini justru diperkerjakan tak jelas di sebuah apartemen. Sedangkan agen yang membawa pergi ke negeri tetangga menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dialami mereka selama 6 bulan. Sampai akhirnya 8 warga negara Indonesia memberanikan diri kabur. Sedangkan 2 warga negara Indonesia lainnya masih berada di tempat yang sebelumnya. Dia bilang waktu itu dijanjikan pekerjaan enak dengan gaji besar, katanya gitu. Tapi ternyata seperti itu diperlakukannya gitu. Jajaran Polres Kuningan langsung berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk memulangkan para korban ke tanah air. Puluhan emak-emak yang tinggal di kawasan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, memblokir jalan menuju Pelabuhan Belawan. Mama bersama warga lainnya resah karena permukiman mereka hampir setiap malam diserang sekelompok pemuda yang terlibat tawuran. Selain penyerang dan merusak permukiman warga, pelaku tawuran juga melakukan aksi penjarahan hingga membuat warga kehilangan barang-barang elektronik dan uang jutaan rupiah. Di depan habis dijarai semua barang-barang, sama nakunnya sama kolam. Orang tuh gabungin 5 tuh, Pak. Mama juga menggeruduk Polres Pelabuhan Belawan, meminta petugas kepolisian menangkap para pelaku tawuran yang sudah sangat meresahkan. Warga berharap polisi dapat melakukan patroli rutin dan mengamankan di permukiman rumah warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, panggung hajatan di Lamongan, Jawa Timur roboh diterjang angin kencang. Sementara itu banjir lahar dingin Gunung Lewotobi laki-laki menerjang permukiman warga hingga memutus akses jalan. Hujan bercampur angin kencang menerjang sebuah panggung hajatan hingga roboh. Ratusan warga yang menghadiri hajatan pun panik. Peristiwa ini terjadi di Dusun Tempuran, Lamongan, Jawa Timur. Selain merobohkan panggung, angin kencang juga menerbangkan atap rumah warga. Tak hanya itu, 1 pohon raksasa pun ikut tumbang akibat sapuan angin kencang yang terjadi selama kurang lebih 15 menit. Sementara di Tuban, Jawa Timur, hujan deras disertai angin kencang melanda 7 desa. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga rusak di bagian atap dan sejumlah pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini BPBD masih mendata jumlah rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini telah terjadi banjir di Desa Duripali. 1 unit rumah dilaporkan ambruk, sedangkan beberapa rumah warga lainnya rusak dan dipenuhi bebatuan serta lumpur akibat banjir lahar dingin. Banjir yang membawa material batu dan lumpur ini juga menutup badan jalan dan membuat tiang listrik tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah warga pun memilih mengungsi ke hunian sementara yang terletak di wilayah Konga, Kecamatan Titehena. Hingga kini status Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 4 atau awas. Warga diminta selalu waspada akan banjir lahar dingin susulan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga mengadang truk pengangkut BBM di depan SPBU 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Peristiwa ini dipicu stok BBM yang tidak kunjung datang. Ratusan warga mengadang salah satu truk pengangkut BBM yang melintas menuju kota Cane, Aceh. Aksi ini dilakukan karena warga sudah 3 hari mengantri
di SPBU Olakisat, 3 Binanga, Kabupaten Karo, dan belum mendapatkan BBM. Sementara sejumlah truk pengangkut BBM yang menuju Aceh Tenggara terus melintas. Warga berinisiatif menghentikan truk pengangkut BBM yang melintas dan meminta bongkar muatan BBM di SPBU tersebut. Dan setelah kita cross check juga dari mobil tangki bahwa itu bukan jatah SPBU 3 Binanga. Jadi kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita dan mengkonfirmasi bahwa memang untuk jatah pasokan BBM di 3 Binanga sedang dalam perjalanan. Warga berharap permasalahan pasokan BBM bisa teratasi agar aktivitas warga yang menggunakan BBM bisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Bener Meriah Aceh berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal. Demi mencari bahan pokok, warga rela tempuh jarak puluhan kilometer. Ratusan warga Bener Meriah berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burni Pase dan Seni Antara menuju Lok Sumawe untuk mencari bahan pokok. Warga yang mendapat informasi bahwa jalur tersebut sudah dapat dilalui pejalan kaki hingga roda 2 langsung berbondong-bondong berjalan menuju Lok Sumawe. Ratusan warga ini nekat melalui medan licin dan terjal karena bahan pokok untuk bertahan hidup yang mereka miliki telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan. Bermodal jerigen, seorang babinsa menerjang banjir bandang dan mengevakuasi bayi dan lansia. Sementara itu 4 ekor gajah membantu petugas mencari korban bencana. Bermodal jerigen, Sertu Giman Saputra menerjang banjir demi menyelamatkan bayi dan lansia yang terjebak di rumahnya. Ia berenang melawan arus banjir setinggi atap rumah. Sertu Giman kemudian menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Dalam video lain terlihat sejumlah bayi yang diselamatkan oleh Sertu Giman Saputra tertidur di atas kasur. Sementara itu prajurit TNI berjuang menyeberangkan warga menyusuri jembatan darurat di Bener Meriah Aceh. Ia menggendong pasien melewati balok kayu yang lebarnya tak lebih dari telapak kaki. Sementara prajurit lain menahan tali baja agar jembatan tak goyang. Selain mengevakuasi warga yang sakit, anggota Kodim 0119 Bener Meriah juga mengevakuasi warga yang terisolir ke tempat pengungsian. Seorang wanita diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan petugas di pinggir aliran sungai Nagari Kayu Pasak, Kecamatan Palembayang, Agam dalam keadaan telentang. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas alami kesulitan saat proses evakuasi. Dilaporkan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia di Palembayang, Kabupaten Agam mencapai 156 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidijaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan.
Rencananya 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi di Gunung Kidul, Yogyakarta tercebur ke dalam bak penampungan air milik warga. Petugas evakuasi sapi dari kedalaman 2,5 meter. Seekor sapi terposok hingga masuk ke dalam kolam penampungan air milik warga sedalam 2,5 meter di Desa Karangasem, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kondisi penampungan air sebetulnya sudah ditutup menggunakan papan dan kayu, namun karena berat sapi membuatnya terperosok. Beruntung tinggi air hanya sekaki sehingga tidak membuat sapi tenggelam. Petugas yang menerima laporan langsung mengevakuasi sapi. Evakuasi sempat mengalami kesulitan lantaran sapi panik dan minimnya penerangan. Dari rumput, saya tiba-tiba di tetangga itu sapinya muncul gitu. Langsung saya masuk ke sini, sapi itu masih gandul gitu Pak, begini. Lagi dengar saya pergi sana langsung jeblung gitu. Setelah kurang dari setengah jam, sapi akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.